Baru minggu lalu saya dan Bang Kamarudin ke Hotel J Luansa ya. Cuman bukan untuk menghadiri acara ALC, tapi untuk menerima penghargaan dari Nawacita Awards. Nah pada saat itu saya berpikir, kapan ya saya diundang lagi sama Bang Karni ke ALC. Dan ternyata doa saya dijawab Tuhan, hari ini saya diundang. Yang menarik adalah ketika saya diundang, ya Mbak Titi menyampaikan bahwa seluruh kuasa hukum para pihak akan hadir. Saya menggebu-gebu Bang Karni, karena dari kemarin saya cariin, ini orang-orang ini pada kemana ya, kok di last minute ketika janjian itu nggak pernah nongol gitu loh. Tapi hari ini nggak nongol lagi ya, berarti otomatis mereka kehilangan hak jawab. Ya, mereka nggak bisa jawab, ibaratnya persidangan ini first take. Mohon maaf ya rekan ya. First take. Oke. Esensial kalau pidana. Ya, intinya tadi kan Bang Karni memulai dengan apa sih yang disebut dengan kebohongan ya? Iya. Ya. Saya akan mulai apa yang disebut dengan kebohongan ataupun kepengaburan fakta itu adalah pada saat rekan-rekan kita ini tampil ke depan media dan mengatakan bahwa dalam rangka membela hak hukum dari kliennya ini ya Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, mereka akan objektif dan juga tidak akan membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Lalu seminggu kemudian mereka melakukan suatu konferensi pers dan merubah seluruh statement-statement, keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, bahkan pengakuan salah satu lembaga negara ya ataupun lembaga Komnas HAM pada saat itu yang mengatakan bahwa Bapak Ferdy Sambo sudah mengakui bahwa dialah otak dari segalanya dan juga akan bertanggung jawab bahkan kepada yang level terendah. Namun, yang menarik adalah pada saat konferensi pers tersebut, ternyata melalui penasihat hukumnya, ini kan kalau kita berbicara mengenai sistem hukum ya berarti apa yang disampaikan oleh penasihat hukum berarti itu adalah keinginan oleh kliennya ya. Yang menarik adalah ada beberapa bantahan dan penegasan terhadap hal-hal yang sudah di SP3. Yang pertama, mengenai motif, kawan-kawan ini masih menegaskan bahwa terjadi kekerasan seksual di Magelang. Walaupun peristiwa hukum yang di Jakarta itu di SP3, tapi tetap benar itu yang di Magelang karena mereka sudah melakukan investigasi dan penyocokan antara saksi-saksi dan alat bukti yang lain. Lalu yang kedua, mereka membantah bahwa Ferdy Sambo ataupun Putri Chandrawati adalah sebagai otak utama atau perancana dalam hal ini. Dan juga membantah bahwa Ferdy Sambo dan Putri itu Ferdy Sambo itu sebagai pelaku penembakan. Nah, yang menarik, ternyata dalam persidangan terakhir ini ya, khususnya mengenai motif, saya ingat sekali pada saat itu rekan Febri Diansyah mengatakan sebelum dan pada saat jaksa penuntut umum itu membacakan surat dakwaan, rekan Febri ini mendalilkan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sesuai dengan pasal 143 Kitab Undang Hukum Acara Pidana karena tidak merangkumkan, tidak menguraikan seluruh peristiwa yang terjadi di Magelang. Dia bilang ada keterangan saksi yang mengatakan bahwa sudah terjadi pelecehan seksual di tanggal 4 Juli, tapi tidak dimasukkan ke dalam dakwaan. Ada kekerasan seksual yang terjadi di tanggal 7 Juli, tapi tidak ditegaskan. Pada saat itu saya berpikir, ini sebenarnya yang benar yang mana? Ya. Lalu diperiksalah saksi Susi ya sebagai ibaratnya ultimate skill lah kalau kita bilangnya jurus andalannya. Nah, pasca diperiksa ternyata keterangannya ini amburadul. Ya, bahkan hakim sendiri mengatakan bahwa mohon maaf ini saya bukan setuju dengan tindakan hakim tapi faktanya seperti itu. Yang mulia majelis hakim mengatakan, aduh kamu bohong terus ini. Kamu kelamaan jawabnya berarti kamu bohong, ini settingan. Bahkan sampai dengan jaksa penuntut umum itu mencurigai Susi ini menggunakan earphone. Yang menariknya, pada tanggal 4, walaupun di BAP Susi mengatakan bahwa si Joshua ini sudah membopong secara paksa di depan persidangan, ternyata Susi berada di dapur dan sedang memasak. Dan ketika dipastikan dan ditanya, saya tidak melihat yang mulia. Maka gugurlah apa yang disampaikan oleh Febri
bahwa ada rangkaian peristiwa yang tidak diuraikan secara lengkap oleh jaksa penuntut umum. Tidak sampai di situ. Febri juga mengatakan bahwa di tanggal 7 Juli terjadi kekerasan seksual. Katanya Susi mendengar teriakan kuat, meminta untuk naik ke atas, lalu mengecek kondisi Bu Putri sedang terkapar atau semi pingsan itu ya. Saya baru tahu itu ada semi pingsan, apalagi itu bahasa ya. Nah, Terkapar tapi duduk. iya, terkapar tapi duduk. Nah, ternyata itulah semi pingsan kan. Nah, ternyata pada saat diperiksa, Susi tidak mengakui bahwa ataupun tidak mengiyakan ada dengar teriakannya kuat dan tidak ada teriakan Bu PC. Lalu hakim nanya, "Terus kamu bisa naik ke atas dari mana?" Nah, ini kan lagi-lagi ya, ini kan tidak masuk akal dan hakim juga mengatakan seperti itu. Lalu fakta lagi ditemukan, katanya Joshua yang melakukan kekerasan seksual. Ditemukan lagi fakta, ternyata kuat yang megang-megang Bu Putri. Jadi siapa sebenarnya yang melakukan kekerasan seksual ini? Dan ketika ditanya sama hakim, ini kuat siapa? Kok bisa kuat megang-megang istrinya jenderal? Kuat sekali dia, sama seperti namanya gitu loh. Sampai akhirnya Susi yang juga pada saat itu mengamini bahwa anak keempat dari Ferdi Sambo dan Putri ini adalah anak hasil dari biologis Bu Putri, itu pun juga akhirnya disangkal juga karena ada kesaksian dari salah satu ajudan yang bernama Daden dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak adopsi. Semua keterangannya dicabut Bang Karni. Semua keterangannya dicabut si Susi ini. Oleh karena itu saya sangat yakin nanti, karena kan nanti mau dikonfrontir dengan kuat ya. Nanti kita lihat. Ini ibarat buah si malakama, Susi maju kena, mundur kena. Nah, makanya kalau untuk motif saya pikir selesai. Lalu, apalagi yang bisa dibantah yang disampaikan oleh Febri Diansah dan Rasmala ini? Febri Diansah dan Rasmala dalam pembelaannya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ferdi Sambo itu adalah semata-mata karena emosi, karena tidak berpikir sehat, dan tidak merencanakan peristiwa tersebut, dan tidak menembak. Faktanya Bang Karni ya, saya ingat sekali pada saat mereka rilis ya, mereka mengatakan bahwa Pak Ferdi Sambo itu sebenarnya nggak mau ke Jalan Duren 3, dia tidak sengaja lewat lalu mau masuk. Karena dia mau main badminton. Saya bilang, apa lagi nih orang buat main badminton kok bawa pistol sama pakai sarung tangan gitu kan. Dan orang mau main badminton, orang dia lagi baru dengar istrinya katanya dilakukan kekerasan seksual, kok main badminton, ente waras dulu. Saya bilang kan, sampai akhirnya ditemukanlah keterangan saksi pada persidangan kemarin yang bernama Zan Romer. Beliau mengatakan bahwa benar saya melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan, memegang pistol HS, ya, dan pistol itu terjatuh. Maka patahlah premis bahwa Ferdi Sambo mau main badminton. Karena tidak mungkin main badminton menggunakan sarung tangan dan juga menggunakan pistol HS. Lalu, ada satu lagi yang penting. Selama ini ya, ini bahkan pemberitaan yang keliru yang dibangun terus-menerus. Saya ingat sekali pada saat itu Karopenmas Mabes Polri, ya, dan juga Kapolres Metro Jakarta juga mengatakan hal yang sama. Pada saat itu katanya rombongan mau menuju ke Duren 3 itu karena mau melakukan isolasi mandiri. Dan memang rumah tersebut sering digunakan dan biasa digunakan untuk isolasi mandiri. Faktanya Bang Karni, menurut keterangan Richard Eliezer, isolasi mandiri dilakukan di Jalan Bangka. Menurut saksi Daden, isolasi mandiri lebih sering dilakukan di Jalan Bangka. Itu bisa didukung dengan apa? Yang pertama, Ferdi Sambo kena COVID, isolasi di Jalan Bangka. Anaknya kena COVID, isolasi di Jalan Bangka. Ajudan kena COVID, isolasi di Jalan Bangka. Maka gugurlah apa yang mereka bangun selama ini bahwa isolasi di Jalan Duren 3, yang benar ada di Jalan Bangka. Tadi saya di awal Bang Karni mengatakan bahwa saya datang ke sini ya, sangat terobsesi bertemu dengan para penasihat hukum dari Pak Ferdi Sambo dan Bu PC. Saking saya terobsesinya Bang Karni, kemarin saya mimpi Bang Karni, saya mimpi kedua orang ini ya, atau tiga lah, itu diwawancarai oleh salah satu host ya, yang terkenal itu kan, yang perempuan itu, dan mereka mengaku mereka kena prank pada saat diwawancara. Saya berharap mimpi saya ini tidak jadi kenyataan, agar mereka semua tetap setia membela PMS sampai dengan putusan nanti. Terima kasih. Kita undang Febri, tapi beliau menyatakan tidak sempatlah ke sini malam ini.
Jadi bukan